Hari ini kita akan melakukan prosedur pemasangan infus, di mana kita ketahui pemasangan infus ini nanti bertujuan untuk medikasi, resusitasi, ataupun terapi cairan rumatan. Baik, sebelum kita melakukan prosedur pemasangan infus, maka kita harus ada persiapan terlebih dahulu. Persiapan yang pertama adalah tentu kita menjalin hubungan dengan pasien ataupun keluarga pasien, yaitu dengan membina hubungan baik. Bagaimana caranya? Tentu dengan kita bersikap ramah dan sopan. Oleh sebab itu, kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian menanyakan identitas pasien, lalu memberikan inform konsen kepada pasien, dan menjelaskan prosedur pemeriksaan terkait dengan prosedur klinis yang akan kita lakukan. Yaitu pada hari ini yaitu kita melakukan pemasangan infus. Jika semua itu sudah kita lakukan, maka kita melakukan persiapan terhadap alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk kita lakukan pemasangan infus. Sebelumnya tidak lupa bahwa salah satu sikap profesionalisme yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan ataupun tenaga medis lainnya adalah yaitu sikap profesionalisme. Salah satunya berupa sebelum kita melakukan tindakan maka kita perlu melakukan cuci tangan secara aseptik. Saat sebelum mulai proses pemasangan infus, maka seluruh aksesoris yang melekat pada tangan kita harus dilepaskan, seperti misalnya jam tangan ataupun cincin. Baik, selanjutnya kita melakukan tindakan mencuci tangan dengan cara aseptik menggunakan air mengalir dan tentu juga dengan sabun. Ya, setelah kita melakukan cuci tangan dengan cara aseptik dengan 7 langkah, kita tidak boleh lagi untuk memegang apapun. Oleh sebab itu, tangan kita tetap letakkan di depan dada dengan cara seperti ini. Setelah kita mencuci tangan dengan cara aseptik dengan air mengalir, selanjutnya kita melakukan pemasangan Hansun. Hansun dapat kita gunakan Hanskun disposable ataupun Hansun steril. Oleh sebab itu, kita harus mencari ukuran sesuai dengan ukuran tangan kita. Baik, berikut adalah Hanskun yang saya gunakan adalah Hansun disposable. Selanjutnya kita melakukan persiapan untuk prosedur pemasangan. Yang pertama kita mengambil cairan rumatan ataupun cairan resusitasi. Selanjutnya kita siapkan infus set makro dengan membuka bagian ujung daripada plastik, lalu kita simpan. Selanjutnya kita buka daripada segel daripada cairannya dengan cara seperti ini. Dan tidak lupa kita bersihkan menggunakan atau disinfeksi menggunakan alkohol swab 70% dengan cara sirkuler seperti ini. Ya. Apabila sudah, maka kita mengambil infus set makronya secara perlahan tanpa memegang ujung bagian yang tajam. Kita buka secara perlahan dengan tetap memegang plastiknya agar tetap terjaga sterilisasinya. Sterilitas.
Ya. Apabila sterilitasnya kita sudah jaga, maka kita segera untuk memasangkan kepada cairan infus. Dengan cara seperti ini, bahwa cairannya dibalik seperti ini, lalu ditusukkan ujung jarum infuset makronya. Lalu kita gantungkan seperti ini. Dan kita buka perlahan. Lalu kita pastikan bahwa aliran ini dapat berjalan dengan cara membuka klem pada selang. Ya. Sebelum kita memastikan cairan ini berjalan, maka kita mengisi chamber pada infuset makro sekitar setengah volume. Selanjutnya kita alirkan secara perlahan untuk kita pastikan bahwa tetesan berjalan dengan lancar. Ya. Ya. Apabila tetesannya belum lancar, mungkin ada terjadi penusukan belum terlalu dalam. Ya. Oleh sebab itu, kita bisa tusukkan kembali sampai betul-betul ada aliran. Ya. Apabila cairannya sudah berjalan seperti ini, kemudian kita pastikan bahwa pada selang tidak terdapat udara. Dan jangan lupa untuk meletakkan cairan infus yang mengalir ke dalam bengkok yang sudah kita sediakan. Ya, apabila kita sudah pastikan tidak ada gelembung udara, maka kita gantungkan lagi dengan cara seperti ini untuk kita segera melakukan pemasangan infus pada pasien. Bekas plastik yang sudah kita gunakan, jangan lupa untuk dibuang ke tempat sampah. Tempat sampah sudah kita sediakan berupa tempat sampah medis maupun sampah non-medis. Tentu semua sampah yang berkaitan dengan medis kita akan buang pada sampah medis yang sudah kita sediakan. Selanjutnya kita persiapkan alat untuk kita lakukan prosedur pemasangan kepada pasien. Yang saat ini tentu kita gunakan adalah manikin. Yang pertama kita persiapkan untuk plester. Apabila sudah menggunakan handscone, maka kita dapat menggunakan bantuan alat atau berupa gunting agar tidak terjadi perlengketan pada handscone. Dengan cara seperti ini, ya. Apabila kita menemukan ujung daripada plester seperti ini, maka kita bisa mengguntingnya. Lalu kita siapkan plester secukupnya. Yang saat ini ada yang berukuran pendek. Selanjutnya kita siapkan dua yang berukuran panjang. Selanjutnya betadine kita siapkan pada kom yang sudah disediakan. Dengan cara membuang sedikit bagian ujungnya lalu dituangkan pada kom yang sudah disediakan. Apabila dirasa cukup, maka segera kita untuk melakukan pemasangan infus dengan mencari lokasi pemasangan infus pada pembuluh darah mana yang akan kita lakukan pemasangan. Umumnya pemasangan infus dapat dilakukan pada lengan bawah dan tangan, baik yang kanan ataupun kiri. Begitu juga pada
tungkai bawah dan kaki, baik yang kanan ataupun kiri, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan indikasi atau instruksi yang sudah diberikan. Selanjutnya kita melakukan pemilihan pembuluh darah yang akan kita lakukan pemasangan infus. Diusahakan untuk melakukan pemasangan infus, diusahakan dimulai dari pembuluh darah vena yang berada pada bagian distal. Hal ini dilakukan untuk mencegah apabila terjadi kebocoran pembuluh darah, maka kita bisa melakukan pemasangan kembali, pencarian kembali pada daerah vena yang lebih proksimal. Saat ini, kami memilih adalah pemasangan infus pada bagian vena yang ada di tangan. Prinsipnya adalah kita mencari pembuluh darah yang paling distal, tidak bengkok, ataupun tidak berkelok. Maka kita cari pembuluh darah yang lurus, agar aliran infus tidak terhambat. Dengan cara kita perhatikan pada arcus venosum dorsalis manus, pembuluh darah mana yang kira-kira dirasa lurus dan tidak berkelok. Apabila kita sudah menemukan posisi pembuluh darah yang akan kita lakukan pemasangan infus, maka kita segera untuk melakukan pemasangan. Yang pertama kita lakukan adalah dengan mengambil tourniquet dan mempersiapkan alkohol swab untuk proses desinfeksi. Sebelum kita melakukan, maka kita beri perhatian kepada pasien bahwa sebentar lagi pemasangan akan kita lakukan. Apabila sudah mendapatkan inform consent di awal, maka perlu kita ingatkan kembali bahwa tindakan ini akan terasa tidak nyaman. Sehingga oleh sebab itu sebagai seorang tenaga medis harus meyakinkan pasien bahwa kami atau kita akan melakukan seprofesional mungkin sehingga pasien terasa nyaman. Selanjutnya kita melakukan fiksasi pada bagian proksimal daripada pembuluh vena yang akan kita lakukan pemasangan infus. Dengan cara seperti ini, difiksasi menggunakan tourniquet, ditarik, lalu lokasi pembuluh darah yang tadi kita lakukan desinfeksi menggunakan kapas alkohol 70%. Teknik desinfeksi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara sirkuler ataupun sekali usap. Saat ini saya akan melakukan teknik desinfeksi dengan cara sekali usap. Perhatikan, sekali, selanjutnya pada bagian pinggir, selanjutnya pada bagian tepi. Jika dirasa sudah cukup, maka kita buang kapas alkohol. Namun apabila dirasa belum cukup, kapas yang tadi tidak boleh kita gunakan kembali. Maka kita menggunakan kapas alkohol yang baru. Selanjutnya kita mencari atau mengambil aboket yang sudah kita pilih tadi. Saat ini saya akan melakukan pemasangan menggunakan aboket berukuran 20 yang berwarna pink. Dengan cara kita buka plastiknya, lalu kita ambil pertahan aboketnya, kita buka dari cupnya, cara memegang bagian pangkal daripada aboket. Insersinya dilakukan dengan cara arah jarum menghadap ke atas. Selanjutnya kita melakukan insersi jarum. Saat sebelum kita lakukan insersi jarum pada pembuluh darah, sampaikan kepada pasien bahwa tindakan akan kita mulai. Teknik insersi adalah dengan cara menghadapkan bagian jarum ke bagian atas dengan penusukan sekitar membentuk sudut sekitar 45 derajat.
Baik. Jika sudah terdapat aliran darah yang mengalir pada kanul, seperti ini sudah kita melihat adanya aliran darah. Ya. Maka jarum aboket kita cabut perlahan. Lalu kanul kita masukkan perlahan sambil kita putar-putar sedikit. Ya, sampai pangkalnya. Selanjutnya, kita tahan bagian kanul pada vena agar tidak terjadi aliran yang cukup deras. Oke, jarum kita cabut, kita taruh. Lalu segera kita untuk memasukkan selang infus yang sudah kita siapkan tadi. Dengan cara seperti ini. Kita pastikan ada aliran yang berjalan dengan lancar dengan membuka klemnya. Apabila aliran sudah melancar seperti ini dan tidak terdapat edem pada pembuluh darah, maka pemasangan sudah berhasil. Kita buka tourniquetnya dan kita lakukan fiksasi pada pangkal kanul dengan menggunakan plester yang sudah kita sediakan tadi. Jangan lupa apabila ada sisa atau percikan darah yang keluar untuk kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan kasa. Ya, ini kita bersihkan. Dirasa cukup, maka kita lakukan fiksasi pangkal aboket menggunakan plester. Dengan cara seperti ini. Ya. Selanjutnya kita melakukan finishing dengan cara kapas alkohol kita bisa letakkan pada pangkal daripada insersi tadi. Selanjutnya, fiksasi dapat berupa teknik kupu-kupu seperti ini. Ya. Selanjutnya, kita fiksasi juga kasa pada bagian atas pangkal aboket dengan dibumbui betadin agar lebih terjaga sterilitas daripada prosedur pemasangan kita. Kita taruh seperti ini. Kemudian kita fiksasi sisa selang agar pangkal aboket insersi aman daripada goyangan-goyangan atau mobilisasi daripada pasien itu sendiri. Dan kita lakukan fiksasi kembali selang tersebut menggunakan plester yang sudah kita sediakan tadi. Apabila dirasa kurang, maka kita dapat melakukan fiksasi kembali dengan menggunakan plester. Dengan cara seperti ini, agar tidak melekat pada handsun. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemasangan infus sudah selesai. Selanjutnya tentu kita melakukan perhitungan rumus kebutuhan cairan. Perhitungan rumus kebutuhan cairan tentu sudah ditetapkan di awal.
Selanjutnya, bagaimana kita melakukan perhitungan terhadap tetes per menit daripada cairan yang masuk. Rumus tetesan per menit itu tergantung daripada jenis infuset yang kita gunakan, baik itu infuset makro, infuset mikro, ataupun blood set. Apabila sudah kita tentukan, maka kita segera untuk melakukan penyetelan dengan cara menaik turunkan bagian klem yang ada pada selang. Setelah semua selesai pada pasien, maka kita segera untuk melakukan membereskan alat-alat yang sudah kita gunakan. Baik dari tourniquet yang ada di pasien, ataupun semua alat yang kita gunakan tadi. Dan sisa bahan habis pakai, plastik-plastik yang sudah kita gunakan tadi, kita simpan pada bengkok, lalu kita buang kepada sampah medis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemasangan infus kepada pasien telah selesai. Oleh sebab itu, sampaikanlah kepada pasien atau keluarga pasien bahwa pemasangan infus telah selesai. Kemudian mempersilahkan pasien untuk kembali ke tempat atau kembali ke bed yang sudah disediakan. Sembari menunggu pasien kembali ke tempat yang sudah disediakan, maka handsun yang ada di tangan kita lepaskan, lalu kita segera untuk melakukan cuci tangan kembali dengan menggunakan air mengalir. Apabila pasien sudah berada pada tempat yang sudah disediakan, maka kita menyampaikan kepada pasien bahwa alhamdulillahirrabbilalamin, proses prosedur pemasangan infus telah selesai. Setelahnya, kita persilahkan pasien untuk bertanya atau berkomentar terkait apa yang memang harus pasien ketahui untuk menjalin sambung rasa yang baik atau hubungan baik dengan pasien. Apabila prosedur itu sudah kita lakukan, maka jangan lupa mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih, proses pemasangan infus sudah selesai. Selanjutnya, kita melakukan atau mencuci tangan kembali, dapat menggunakan air mengalir ataupun menggunakan cairan antiseptik. Terima kasih.